Oke, ketemu lagi di Musisi Biasa Podcast. Sekarang kita kedatangan seorang basis lagi yang sudah lebih dari 20 tahun juga berkarir sebagai basis. Selamat datang Mas Adi. Iya, selamat. Mas Adi. Adi Amijaya. Adi Amijaya. Iya. Oke. Asal dari tadi mana tadi? Kalau asal lahir dari Jawa Timur. Jawa Timur tapi lalu pindah ke Jogjanya itu 92. Itu pas masih sekolah. Masih sekolah. SMA ya. SMA-nya di mana dulu? Di MUI. Oh, MUI. Iya. Sama dengan Eros itu ya. Eros MUI ya? MUI, adik kelas. Adik kelas. Oh, Eros masih adik kelas itu. Masih adik kelas. Eros itu angkatan berapa? 99. Dia kalau nggak salah berarti 98 ya. Oh, 98. 98. Ya. Oke, Mas Adi, tak panggil Mas aja ya. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Kita kan seangkatan kita. Iya. Seangkatan sepabrik. Perbasisan kebetulan kita belajar bass hampir sama. Satu guru juga ya. Nah, yang pertama kan Mas Adi ini dikenal sebagai salah satu orang yang lumayan dituakan atau senior di komunitas blues Jogja. Jogja Blues Forum. Nah, itu mungkin bisa diceritakan dulu asal mulanya bisa bersinggungan dengan komunitas blues di Jogja atau malah mungkin ikut mendirikan gitu. Kalau mendirikan enggak ya, tapi lebih ke teman-teman founder ini satu fase. Kebetulan kan waktu itu saya juga berproses di Jakarta kan, kebetulan dapat info dari teman-teman pengen mendeklarasikan komunitas blues ini, jadi saya cuma dapat info aja, itu yang kita support lah gitu. Founder ini termasuk siapa ya? Ada Mas Niko, almarhum ya. Mas Niko Niger. Iya, Niger itu, terus Mas Andre. Itu. Iya, terus Mas Rusan, juga ada Mas Jaka juga, gitu kan. Dan beberapa teman yang lain ya, yang di mereka foundernya dan kita sepakat aja gitu. Tapi tempatnya sih penggiat blues. Ikut nyengkuyung gitu ya kalau bahasa Jawa nih gitu ya. Ikut mensupport, mendorong, dan karena kebetulan juga musisi kan, kan? Pemain bass gitu. Berarti itu mulai sekitar tahun berapa itu? Tahun 2009 ya, teman-teman itu mendeklarasikan itu tahun 2009 ya. Terus setiap ada kegiatan komunitas itu saya mesti pulang ke Jogja. Lo pas saat itu nggak di Jogja? Nggak, di Jakarta, masih bolak-balik gitu. Jadi tahun 2010-2011 saya baru di Jogja. Total Jogja. Berarti dari awal itu berarti tahu ya bahwa komunitas blues di Jogja ini bikin acara apa gitu. Tahu itu ya. Oh iya. Tahu dapat informasi. Itu sering memang tahun-tahun itu komunitas blues apa udah ada jam session gitu, atau kalau bikin acara atau acara tertentu gitu bikin jam session? Kalau acaranya teman-teman itu banyak sih pindah-pindah mulai dari awal itu ya. Mau pindah-pindah itu mereka itu, terus memang konsepnya memang ada jammingnya. Pasti ada jammingnya. Blues is jamming. Blues is jamming. Iya. Bener. Nah, itu berarti aktif terlibat dalam komunitas blues di Jogja itu sampai tahun berapa? Sampai tahun berapa ya? Mungkin sekitar setelah Jogja Blues Explosion yang kedua itu ya, mungkin 2013 2014 itu udah mulai ada regenerasi sampai yang sekarang ya. Berarti sempat ikut Jogja Blues Explosion 2 kali? Ya, yang pertama saya tidak ikut. Yang pertama ikut. Itu ada salah satu tempat di Jalan Magelang ya. Terus yang kedua saya ikutan, terus maksudnya yang kedua itu yang di JNM? Ya, betul. Setelah itu, habis itu regenerasi jalan terus sampai sekarang tuh.
Kita ngomongin sedikit tentang Blues Explosion 2 ya. Oke. Itu dulu Mas Ade ikut jadi pengurus atau sekaligus bermain? Kalau pengurus bantuin teman-teman pengurus saja sebenarnya. Tapi ikut bermain nggak? Ikut bermain. Gitu. Itu apa itu Mas? Semua kalau setahu saya ingat saya memang semua teman-teman yang panitia itu juga ikut main. Iya, yang terlibat di Blues Explosion yang kedua itu semuanya bermain. Semuanya bermain. Dulu pas zaman itu bandnya apa itu berarti? Nah kebetulan zaman waktu itu saya punya band blues di Jakarta itu, maksudnya dengan konsep yang sedikit party ya, sedikit party. Itu saya bawa ke Jogja, itu namanya Dance Party Blues Band gitu. Oh iya? Iya, jadi blues rasa acep-acep lah. Sempat bikin ini gitu. Sempat itu menarik gitu. Itu gimana itu? Itu malah aku belum pernah denger. Soalnya pas di Jakarta itu dulu kan gimana ya, kita karena kan banyak mainnya di klub malam, di pub-pub segala apa gitu, sedangkan saya pengen ngeblues di situ. Gimana caranya ya biar audiens ini tetap pengen dakwah bluesnya, pengen sampai ke mereka. Iya, ini gimana ya caranya? Ya ngikutin seleranya mereka. Identiknya dengan yang slow gitu ya. Betul, ya maksudnya ya sebetulnya ya maksudnya di awalnya saya bikin pada dance party, walaupun di tengah-tengah nanti ada saya selipkan satu dua yang memang original bluesnya, maksudnya habis itu kita balik lagi ke dance party lagi gitu. Tapi repertoarnya juga repertoar dance gitu atau? Iya betul, repertoar dance memang gitu. Jadi untuk ngakali ya, ngakali gitu. Biar segala pakai planning, pokoknya seperti gitulah. Tapi biar tetap ada bluesnya, diselipi lagu-lagu blues juga. Itu berarti pas di Jakarta itu juga memang sudah profesional ya? Iya. Ya bermain di klub gitu ya. Itu dengan anak-anak Jakarta. Dengan anak-anak Jakarta. Itu berarti sekitar tahun berapa? Tahun 2002 sampai 2010-an lah. Lumayan ya. Lumayan. Ya sekitar 8 tahun ya di Jakarta. Itu di rumah sendiri? Di rumah sendiri, kebetulan di Jakarta, di rumah sendiri. Oh iya, ada cerita itu tadi. Apa itu? Cerita dari teman-teman bahwa minum boleh ya? Sambil minum ya. Oke. Cerita dari teman-teman bahwa pas hijrah ke Jakarta itu nunut atau salah satu jasanya adalah tempat Mas Ade. Itu gimana itu? Oh iya, lebih tepatnya berproses bareng di rumah ya. Itu kan awal-awal iya, betul. 2000-an. Betul. Itu teman-teman ke Jakarta. Awal-awal tahun 2000-an itu memang banyak teman yang memang mungkin mencoba peruntungan ya, peruntungan di Jakarta dan sebagainya pada saat itu. Jadi termasuk Mas Dani, terus Mas Fikri, Mas Deska, Mas Bion gitu. Ya maksudnya mereka ikut berproses bareng lah itu di rumah gitu. Gitu. Terus ya seneng aja gitu loh. Dan banyak juga teman-teman yang memang pada saat itu juga ya mulai mencoba peruntungan di Jakarta, mungkin yang sebeda rombongan juga ada gitu. Rombongannya mungkin teman-teman kalau pernah dengar Brown Sugar itu juga ada. Itu barengan masa-masa itu juga. Ya? Iya, rock and rollan gitu pokoknya. Itu juga ke Jakarta. Reggae apa ska ya? Sekitar itulah pokoknya. Itu barengan satu fase juga. Oh, yang Brown Sugar itu. Ya itu. Itu ke Jakarta juga. Bareng itu ya. Jadi kita suka apa kalau mereka perform, saling support lah gitu. Saling support. Kalau kita perform, mereka support. Mereka perform, kita support gitu. Berarti kalau di Jakarta itu musisi-musisi yang dari Jogja itu memang banyak yang berkomunikasi ya? Banyak berkomunikasi, saling silaturahmi bahkan kita termasuk teman-teman ya dari itu di Fatmawati, Mas Ai, itu gitarisnya Mas Opik ya, terus sering silaturahmi datang ke sana, gitu ya. Lumayan guyup sih maksudnya. Pada fase itu ya. Apalagi di sana sekitar 8 tahun ya. Dan itu memang fase-fase banyak musisi Jogja hijrah ke sana mencari peruntungan kan itu juga masih
era-era label juga ya. Betul, era label. Betul. Banyak band dari sini betul, ke sana. betul banget bawa demo, bawa apa pada saat itulah. Nah, kan Mas Adi ini pemain bass nih. Secara pendidikan sebenarnya apakah kuliah atau Nah, kalau main bassnya agak sama di A5 kalau kita ya. Kalau itu bisa dibilang kuliah apa enggak ya? itu susah juga. Susah juga. Lebih tepatnya sih mungkin lebih ke karena kita juga pernah kursus juga kan, bareng satu guru kan kita maksudnya. Mungkin lebih tepatnya mungkin pas tidak aja lah gitu loh paling. Oh iya sebenarnya ya tahu dikit-dikit lah. Tahu dikit-dikit. Tapi sebenarnya yang penting punya guru gitu. Mulai masih sekolah apa dulunya gitar SMA tuh malah ngedrum. Oh, ngedrum. Wah, ini ya belum tahu. 96 itu baru mulai ngebass. Oh, dulu ngedrum berarti sempat sampai ngeband. Sempat sampai ngeband itu juga itu. Berarti dari kecil ngedrum apa? Enggak, dari kecil. SMA. Kecil gitar. Oh iya. SMA itu ngedrum, terus baru 96 itu mulai sampai sekarang ya ngebass. Mengapa kok pindah ke bass? Mengapa? Ini karena ini mesti jadi pertanyaan. Jadi kebanyakan yang tak wawancara juga gitu. Aku dulu gitar, tapi lalu ngebass kan gimana? Nah ini aku dulu ngedrum, lalu ngebass. Karena awalnya drum, terus kenapa ke bass? Karena jadi ini kalau jadi rhythm section itu kerennya ya. Salah satunya bass mulai ke rumahnya. Pada waktu itu kan yang ngedrum ternyata lebih keren mainnya. Lebih jago. Jadi aku tak ngebass, tapi ternyata wah ini ya ada ini ya nyawa saya akhirnya gitu kita memutuskan ini. Oh ya ternyata bass ini passion saya ini gitu loh maksudnya. Akhirnya gitu. Tapi mulai merasa bahwa wah ini passion gue ini. Setelah berapa tahun ngebass banget setelah melewati apa itu? Karena di 96 itu juga karena udah mulai ngeblues itu jadi wah udah. Ya itu kok bisa tahu musik blues itu kan sesuatu yang lumayan jarang didengarkan tahun-tahun segitu loh. Pada eranya rock kayaknya itu ya. Pada eranya rock ya waktu itu ya musiknya masih hype-nya musik rock maksudnya. Ya karena apa aja sama om aja. Oh. Gitu. Berarti di rumah memang ada. Bapak seneng jazz, om seneng blues. Oh om ya. Om. Jadi dengerin blues yang betul. Klasik-klasik atau blues pakai PH bahkan pakai PH. Oh iya. Iya kalau om itu pakai PH kita dengerin asik banget tuh buat kebetulan begitu saya terapin di pas bermain bass itu kok. Passionnya di sini kayaknya nih. Kayaknya. Oh, jadi dari rumah ya sebenarnya. Ya kan karena kalau era-era 90-an gitu kalau yang tahu musik blues ya mesti ada sebabnya. Karena kalau didengarkan dari radio TV ya nggak ada blues. Iya. Kalau dulu mungkin di TVRI ada ya dulu. Oh iya TVRI ya. TVRI ya, zaman TVRI nasional ya itu kan ada program memang seperti Blues Night gitu ya. Oh iya, benar. Yang main itu Om Gideon Tanger dan sebagainya itu ya. Kawan-kawan ya. Nggak salah ya maksudnya itu. Iya emang benar. Selama berkecimpung di komunitas blues itu, mesti kan banyak nih ketemu blueser dari mana aja. Itu bisa diceritain pernah ketemu siapa atau ngobrol apa gitu yang berkesan. Ada nggak? Kayaknya sama aja sih kayaknya. Sama aja ya. Tapi memang biasanya kalau antar musisi blues di Indonesia itu memang saling kenal ya biasanya. Saling kenal karena basically-nya dasarnya itu karena kita berkomunitas ya jadinya silaturahminya lewat komunitas kita ketemu teman-teman komunitas di Bandung banyak teman-teman juga yang pelaku juga teman-teman dari Jakarta di Indonesia lah sebenarnya. Kalau inti yang paling jalan itu memang blues itu di kota-kotanya mana aja ya Jakarta Bandung itu. Jakarta, Bandung bagus, sebenarnya Jogja bagus, Bali bagus. Jawa Timur ada yang? Ada, Jawa Timur juga ada. Oh iya. Surabaya juga ada.
Bandung itu banyak ya musisi blues? Banyak. Posisinya orangnya juga banyak teman-teman juga di sana. Oke. Berarti kita ngobrolin tentang blues sama bass ya. Kenapa passion pengen main bass ini? Kalau sekarang bassnya apa? Gearnya apa? Gear macam-macam. Di rumah kebetulan ini rumah pakai Fender aja. Fender aja ya. Precision apa jazz bass? Precision ada kayak Udah pakai Fender sejak tahun kapan? dari awal. Oh dari awal bang? Dari awal iya. Dari awal. Berarti tahun berapa itu dapat Fender? Dapat Fender itu tahun 98 sudah. Oh iya. Dan dulu awalnya pakai ini, pakai Prince ya. Iya. Prince-nya tahun itu. Tahun itu ya. Sekarang sudah saya kotain di rumah itu. Oh ya. 90-an itu hampir semua mungkin pemain bass pemula itu punya Prince. Iya, ya. Nah, terus hampir semua punya Prince. Hampir semua punya Prince ya. Iya. Karena itu memang apa ya? Terjangkau ya. Terjangkau, sangat terjangkau. Menurutnya pada waktu terjangkaunya aja waktu itu kan juga tetap apa ya? Tetap lumayan juga. Namanya kita anak sekolahan ya, maksudnya baru awal lulus sekolah itu kayaknya yang paling relate sama dompet ya itu kayaknya. Buat awal. Iya. Berarti sekarang makanya tetap Fender ya. Fender terus berapa? Kenapa kok pakai Fender? Apa memang cocok apa? Cocok aja. Berarti hampir sama. Karena kan saat ini kan karena memang apa namanya sebenarnya pilihan yang lain tuh ada ya, tapi memang untuk saat ini kan karena kita bukan kolektor, kenapa memang sesuaikan kebutuhan dan sebagainya dengan apa ya baru Fender aja ya, pengennya juga koleksi sebenarnya. Iya bener. Saya juga pengennya gitu lah. Iya kan. Tapi memang paling ideal sih sebenarnya Fender sih kalau menurut pada saat itu soalnya saya pikir kan memang apa namanya yang paling aman untuk all genre ya, maksudnya pada waktu itu ya. Iya, memang pakai jazz bass atau precision. Iya itu udah punya dua itu untuk bermain rock, bermain apapun ya, bermain jazz, bermain apa itu cukup aman kalau kita udah punya dua gear itu. Iya. Precision dan jazz bass itu udah. Nah, ini sekarang kita dan ngobrol tentang karya. Nah, sebenarnya Asep dulu pernah nonton. Iya. Mas Adi itu bawain lagu sendiri. Oke. Nah, itu apakah sudah direkam? Sampai sekarang sudah sempat direkam atau belum? Sudah sempat direkam kok. Oh, sudah sempat direkam. Tapi belum dirilis ya. Sudah sempat direkam. Dirilisnya malah ini gabung sama teman-teman komunitas kan ngeluarin kompilasi. Iya waktu itu dirilisnya sama teman-teman komunitas. Oh, berarti sudah dirilis. Itu kompilasi blues ya? Iya betul, kompilasi blues. Itu namanya apa dulu? Namanya apa ya? Kalau nggak salah Gerbek Blues ya, kalau nggak salah ya. Oh iya. Gerbek Blues ya itu di situ ada sekitar 20-an band lah kayaknya ya. Termasuk Heroic Caravan ada ya? Aku lupa. Iya kayaknya. Iya kelihatannya. Banyak lah pokoknya di situ tuh, masuk teman-teman yang pelaku di sini lah. Oh itu sempat dirilis ya itu ya? Sempat dirilis sama teman-teman. Aku tuh dari kemarin komunitas ya. Bertanya ya, aku lupa soalnya juga namanya. Itu apakah sempat dirilis apa enggak kompilasi blues Jogja ya itu ya? Sempat dirilis. Nah ya. Hanya mungkin belum sempat masukin ke platform digital ya. Nah itu yang mungkin kalau bisa jadi nanti teman-teman yang melihat ini juga bisa jadi akhirnya jadi tapi dulu direalisasikan ya. Dirilis fisik ya berarti ya? Betul, rilis fisik itu. Bentuk CD ya. 2 CD kalau nggak salah. Oh iya ya. Iya. Berarti di dalam situ karyanya Mas Adi satu lagu. Apa itu? Apa? Aduh. Sama teman-teman Overmojo ya di situ ya.
Oh ya. Oh. Tapi sebelumnya juga apa namanya sempat rilis tapi lebih rock. Saya sempat ngerilis, saya lupa malah, baru inget ini malah. Oh iya. Iya. Oh. Itu The Borsil ya dulu kita main rock-rockan. Oh. Itu sempat satu album. Iya. Oh, The Borsil itu. Iya. Sempat satu album ya itu. Oh iya, aku masih ingat nama The Borsil itu tahun-tahun berapa ya? Ya era-era alternatif ya. Betul. Era-era alternatif ya itu. Ya. Ya 2000-an baruan ke awal lah ya mungkin ya. The Borsil itu Jogja kan itu? Jogja semua. Oh, itu siapa aja tuh? Lupa dulu. Ada Mas Adik drummer itu dulu. Adik Koi itu. Iya, adik UNY. Betul. Oh iya. Terus Mas Yayan ini sekolah di Anima juga. Terus sama Mas Rizal. Oh, itu dulu sempat dirilis satu album. Tapi secara independen. Enggak label ya. Soalnya memang ada perbedaan antara dulu dan sekarang. Kalau dulu kan kita album ya. Maksudnya album. Kalau sekarang single aja kita bisa lempar ya ke pasaran. Iya. Ada platform digital ya. Ada platform digital. Lebih sekarang bisa teman-teman bisa lebih leluasa mengekspresikan karya ya sekarang ya. Dari kemarin tuh aku mikir gitu. Karena kan sebenarnya banyak tuh yang berkarya di tahun-tahun awal 90 akhir sampai 2000 awal itu apakah sudah masuk platform digital belum ya? Karena kan itu sebenarnya bisa untuk untuk didengarkan generasi sekarang juga. Betul, gitu. Iya. Tapi dulu sebelum sempat dimasukkan belum ya. Keburu bubar. Iya, keburu bubar. Biasanya keburu bubar, CD-nya juga nggak tahu, kita nggak punya gitu. Nah, itu masternya juga di mana juga. Jadi maksudnya kelemahan kita ya mungkin ini bisa jadi jadi masukan buat para pendengarnya, channelnya aja dengan itu sharing aja di sini. Maksudnya memang data itu seburuk apapun harusnya kita simpan. Iya. Suatu saat nanti untuk jadi CV, entah jadi apa, portofolio dan sebagainya apapun ya. Memang kelemahan kita dulu memang lemah di nyimpen data itu. Jadi makanya bener CD entah kemana itu. Sekarang baru mikir kenapa dulu nggak mikir kayak gitu ya. Nah, ini teman-teman tolong seburuk apapun data kalian simpen aja gitu ya. Di yang baik lah gitu maksudnya. Iya itu harusnya semua seperti itu. Oh iya, apapun ya maksudnya entah itu baik itu rekamannya, apapun ya, entah itu dokumentasinya, fotonya, apapun. Namanya perjalanan nggak bisa kita ulang soalnya. Iya. Biasanya cuma angan-angan, iya. Apalagi kalau nggak kita simpen, aduh. Dulu itu pernah bikin. Nah, tapi itu mana ya gitu. Kan ibaratnya kalau baca sekarang jejak digital kan nggak ada. Iya. Makanya ini buat teman-teman seburuk apapun simpen aja. Apalagi kalau sekarang mending yang dulu-dulu juga yang masih fisik-fisik digitalkan. Disimpan kalau bisa data biar enak, apalagi kalau bisa diupload gitu. Betul. Karena tetap Nah, minum dulu. Amatek menit, woi, baru setengah jam belum? Baru setengah jam. Nah, ini hubungannya masih dengan karya. Kan kalau di The Borsil kan jelas main bass nih. Oh ya. Tapi kan ada juga kelihatannya songwriter juga. Betul. Nah, berarti di Borsil songwriternya juga semuanya. Oh, tapi main bass saja. Nah, sekarang kan aku ngelihat bahwa Mas Ade juga main bass sambil nyanyi. Iya. Di Open Mojo ya. Iya, itu sebenarnya mulai kapan loh? Punya ide main bass, aku nyanyi juga gitu. Semenjak waktu itu awalnya ya, maksudnya karena penyanyi susah waktu itu kan. Begitu penyanyinya keluar kita susah, ini kan akhirnya saya paksa nyanyi terus
saya belajar nyanyi, maksudnya ngelihat konsep-konsep yang ternyata ada player juga yang bass sambil nyanyi, juga ada kan, seperti ras, seperti macam-macam lah itu Sting, betul, itu kan maksudnya, wah itu bisa juga ya gitu, ya sudah, jadi dicoba ternyata malah, ya itu akhirnya konsep jalan ya itu. Konsep Itu yang jalan. Sempat reguleran loh kita, oh ya, reguleran blues ya maksudnya. regular blues. Dengan konsep ngebass sambil nyanyi ya. Iya, itu. Sebenarnya di sejarah blues pun ya itu ya zaman dulu ada yang main bass sambil nyanyi, yang pencipta lagu itu siapa itu? Betul. Ah, ya. Itu juga ada ya. Tapi itu kan unik sebenarnya, main bass sambil nyanyi. Susah nggak tuh? Kenapa? Main bass sama nyanyi. Awalnya susah. Tapi begitu beberapa waktu karena kan terbiasa itu akhirnya terbiasa sampai sekarang bahkan. Karena kan bass jalan terus sambil nyanyi. Iya. Kalau nggak ada bassnya gimana? Kalau gitaris kan bisa pas nyanyi nggak main kan gitu kan. Iya, betul. Baru pas ngelit main. Kalau bassis kan harus sambil bass itu susah juga ya. Awalnya susah, tapi karena terbiasa jadi biasa. Ya. Berarti sampai sekarang tapi over Mojo belum jalan lagi. Belum jalan lagi karena kesibukan masing-masing ya. Makanya sekarang ada beberapa project juga ya sama teman-teman juga. Dulu pas over Mojo itu personilnya siapa aja? Mas Haji, Mas Fis, saya bertiga. Haji itu Drum ya. Fis gitar ya. Fis gitar ya. Itu sempat reguler berarti benar. Sempat reguler itu. Sempat mengisi kekosongan reguleran di daerah utara juga kan. Karena blues itu kan teman-temannya kan banyak pelakunya kan di teman-teman daerah selatan ya. Bulan kita ini terus kita bermain akhirnya. Dulu sempat reguler di mana? Aduh, mana aja. Lali ya. Seminggu itu bisa 2 atau 3 kali itu seminggu reguler kita. Kan reguler ya. Itu menambah image kan sebenarnya. Kan akhirnya image-nya Mas Ade kan bisa main bass tapi bisa nyanyi juga. Nyanyi blues ya. Jadi itu termasuk di fase itu akhirnya teman-teman yang pelaku di industri penyelenggara itu maksudnya nantinya saya bermain blues maksudnya karena banyak tampil lah di reguler mana sebenarnya nggak hanya di komunitas ya maksudnya itu. Jadi teman-teman pelakunya juga pelaku penyelenggara ya dalam arti itu ya banyak yang ngerti gitu maksudnya. Oke, itu berarti sekarang identiknya dengan Mas Ade itu ya pemain bass tapi juga nyanyi. Ya mungkin ya. Tadi kita sempat sebelum ini kita juga sempat ngobrol bahwa punya grup nasid. Grup nasid ya. Jadi itu idenya itu kapan idenya? Idenya karena apa ya nama idenya karena ya awalnya sih karena seneng sholawatan aja gitu. Ya seneng pokoknya asik banget ini yang di Jogja ini kan memang apa ya dulu mungkin ada ya tapi jarang ya yang format band ya yang di-create secara profesional. Profesional itu jarang ya maksudnya. Ini coba mulai kita tata lagi komunitasnya segala apa itu. Itu sudah berapa tahun itu membangun grup nasid? Grup nasidnya itu sendiri ini pas ini apa dari zaman pandemi Covid ya? Covid. Aslinya pas Covid itu akhirnya. Pas Covid itu banyak ide-ide liar ya. Karena nggak ngapa-ngapain. Idenya mah liar. Nah, salah satu ekspresi ide liar itu adalah nasid tadi. Sampai sekarang masih? Sampai sekarang masih. Masih ya? Masih ya. Itu apa? Ada namanya sendiri atau? Ada namanya nasid backpacker ya gitu. Di Jogja ada komunitasnya atau gimana? Ada komunitasnya kebetulan. Nah, makanya kan mungkin teman-teman yang mungkin di dunia ini ternyata marketnya bagus ya maksudnya. Karena memang ya banyak ya ininya pelakunya juga, bukan pelaku, penggemarnya gitu, terutama mama ya. Ya. Iya karena. Tapi tampilnya biasanya kalau ada
pengajian dan sebagainya gitu. Gitu. Di Jogja berarti grupnya lumayan banyak atau enggak juga ya? Enggak banyak juga. Makanya sebenarnya kan peluang ya sebenarnya. Makanya menarik sebenarnya. Menarik ya. Dulu sempat ada beberapa gitu, tapi mungkin karena apa namanya satu dan lain hal akhirnya down lagi. Sebenarnya ini market yang bagus sebenarnya. Yang memang perlu, memang kan kelemahan kita kan memang di ini Mas Doni, apa namanya, lebih ke apa ya, ke profesionalnya itu loh, maksudnya lebih ke bisnisnya sendiri itu loh. Nah, kalau kita combine ke situ kayaknya peluangnya bagus itu kayaknya gitu. Sempat juga aku dengar bikin apa ya, jadi penggiat literasi untuk blues. Oh iya. Itu gimana ceritanya? Apa bikin program sendiri atau gimana? Enggak, sebenarnya itu kan dulunya itu kan programnya komunitas ya sebenarnya. Ada. Jadi kalau komunitas itu dulu tuh kalau sore kita bercerita tentang apapun tentang literasi. Jadi kegiatan agenda bulanannya komunitas selain band-bandan dan jamming ya, maksudnya itu mulai dari sore itu kita ada program literasi itu. Entah itu sharing, entah itu apapun ya, mulai dari sore itu. Nah itu yang apa namanya akhirnya pas beberapa generasi itu randol itu tidak ada, akhirnya saya bikin konsep seperti itu. Jadi itu banyak membahas tentang sejarah, lebih ke sejarah. Iya. Itu sudah sempat berjalan lama ya? Sempat. Kan program 1 bulan sekali itu sempat ke-7, ke-8 ya, ke-7 ke 8 kan lupa. Lalu pandemi atau gimana? Atau setelah pandemi itu pandemi terus habis itu setelah pandemi sempat jalan 2 kali, 1 kali padahal itu belum lagi. Berarti jalankan lagi menarik. Iya kan? Sekarang udah ada, sekarang terusin sama Mas Ruzan itu. Oh iya. Kayaknya lah. Makanya saya lagi support ya. Ayo bikin. Iya. Aku kemarin ketemu lihat dia mau mengembalikan basic blues lagi. Iya sih, sedikit membicarakan tentang blues itu. Blues lagi tentang basic blues. Sebenarnya apakah memang sekarang ini generasinya memang udah agak jauh dari pengetahuan basic itu atau gimana ya? Apa kalau menurut Bang Mas Adi? Menurutku ya karena memang mungkin eranya ya sebenarnya. Hanya kan bedanya kan kalau dulu kan kita kan seneng ya. Literasi itu kan senang, budayanya budaya membaca mungkin ya. Termasuk salah satunya selain mendengar, membaca. Mungkin teman-teman sekarang lebih banyak budaya mendengar. Jadi gitu. Jadi mungkin membacanya belum. Tapi ya itu karena perkembangan teknologi dan sebagainya memang ya teman-teman seperti itu. Iya memang. Memang yang concern beberapa temen yang sekarang ini yang concern ada kayak gitu, tetap ada gitu, yang senang sejarah, senang apa ada juga. Ada ya. Tetap ada. Ya. Karena kan apa namanya ya fungsinya kita serawung sharing kayak media-media seperti ini kan untuk menyampaikan hal-hal itu kan. Opini tentang skena blues di Indonesia kalau yang sekarang masa kini. Ini menurut Mas Adi gimana nih skena blues di Indonesia? Berkembang apa masih perlu apa gitu? Ya kalau ngomongin berkembang sih harus berkembang sih, saya pikir berkembang ya, karena info dari teknologi ini nggak bisa dipungkiri, memang apa namanya sangat masif ya gitu. Bahkan saya pikir sekarang ini pelakunya anak-anak muda itu banyak sekali yang main blues ya. Jadi saya pikir bagus, maju. Saya pikir sih maju ya. Iya, kalau saya pikir maju ya, maju. Hanya tinggal mereka mengkreatkan sebagai industri, sebagai B2B atau gimana ya, monggo aja. Ya jelas kalau maju dengan perkembangan teknologi pasti.
Kalau dulu kan kalau referensi itu kan dari kaset-kaset bacaan. Iya. Kalau kita kan dulu ya. kaset bacaannya itu siapa yang bikin, terus kompilasi bluesnya itu yang biasanya kita denger. Iya. Sekarang itu kan sangat luas sekali. Istilahnya kalau sekarang itu mixtape. Iya kan, dikompilasikan, direkam gitu, jadikan kaset. Wah ini jadi referensi kita. Jadi kita memang referensinya sebenarnya ya kalau ngomongin referensi harusnya anak-anak sekarang ini memang luar biasa ya, karena teknologi itu udah bisa dikiri ya maksudnya. Iya betul. Iya berarti itu ya, sebenarnya skena blues Indonesia juga sebenarnya masa depannya cerah ya. Ya bagus, kalau saya sih bagus dengan perkembangan teknologi yang sekarang ya bagus, saya pikir sih gitu ya. Jogja juga lumayan juga ya. Lumayan. Tetap bagus ya. Bagus ya. Gitu. Nah kalau ini tadi kan sekarang udah punya grup Nasid, songwriter juga toh. Ya. Nah, apa nggak ada keinginan untuk mix antara blues sama Nasid? Kan unik Mas Adi. Bisa nggak ya? Oh bisa. Bisa ya? Sangat bisa. Bisa. Ya, ngomong bisa. Blues sama Nasid. Untuk mungkin untuk karya sendiri gitu. Betul, lebih ke karya ya. Oke. Bahkan saya sempat ngaransemen sama teman-teman Formojo itu ada salah satu lagunya liriknya Sunan Kalijaga. Lirik saya aransemen. Dibikin blues. Ya. Oh, pas over Mojo dulu. Betul, itu. Ya seperti itu. Bisa kalau kamu bisa ya itu bisa artinya. Itu. Ya kelihatannya menarik loh. Karena belum ada. Nasid dengan blues. Itu mesti menarik untuk mama juga. Iya. Mama selalu menarik. Iya. Karena Nasid itu tetap menarik, kan cepat booming begitu. Berarti sampai sekarang Nasid tetap masih ada penggemarnya tersendiri. Sangat. Kan sekarang udah jarang nih orang tahu Nasid. Kalau dulu kan sempat itu beberapa tahun. Jarang karena memang ini maksudnya mungkin gini Mas. Jarang mungkin karena memang teman-teman dunianya nggak di situ gitu loh. Tapi kalau di situ yang masih tetap itu sangat besar tuh. Berarti sampai sekarang secara bermusik yang aktif apa aja? Secara bermusik ya, masih bluesnya masih aktif, Nasidnya masih aktif. Ya itu aja paling kan. Tetap blues sama Nasid. Sudah nggak ada band-bandan yang belum alternatif atau apa itu belum ada. Belum ada. Selain itu ada kerjaan lain. Ada kerjaan lain. Mari bekerja sambil bermusik juga. Iya, tetap bermusik. Iya. Tapi kalau dulu sempat 100% bermusik? 100% bermusik dulu. Mulai bekerja paruh musik dan itu mungkin sekitar 5 tahunan inilah. Iya. Kerja atau pengusahaan ini? Ya, berikhtiar, berusaha. Berusaha. Iya. Oke, Mas Adi. Oke. Itu berarti perjalanan yang lumayan panjang. Iya. Berarti udah berapa tahun? 20 tahun ada mesti. Ya itu kalau umpamanya dari 2002. Di jalan, aku seperti hitung. Ketemu sampean ini tapi ya gitu. Oh mulai dari 96 ngebahas ya maksudnya. Jadi sekitar 16, 20, berarti sekitar 29 tahun lah. 29 tahun. Iya. Walaupun 5 tahun terakhir ini separuh-separuh lah. Berarti 29 tahun. 29 tahun. 29 tahun. Profesional mulai 2002 itu? 2002 betul. Mulai 2002 profesional. Sebenarnya kalau profesional berarti kan kita bermain diapresiasi kan. Ya sebelumnya juga di Jogja juga. Pas di Jogja juga ya. Tahun 2000-an ya. Tahun 2000-an lah. Aku juga soalnya kan kita sebenarnya satu angkatan. Aku mulai satu kelas juga. mulai main di kafe itu tahun 2000. Iya. 2000. Betul, 2000. Kan tahun-tahun itu di Jogja juga ada beberapa kafe kan udah. Etnik udah ada juga.
Cafe Garuda itu ada juga dulu. Betul. Iya kan? Betul. Kan? Ya, gitu. Ya kan dari Musika 59 itu dulu. Betul. Kita kan dari situ kita. Berarti sekitar tahun 2000 kita alumnus itu kita. Sekitar 99 2000 itu ya berarti ya. Betul. Mulai dari situ. Jadi ya sekitar sudah 25 tahunan. Jadi mungkin bisa dilihat dari situ kan kalau Mas Doni ingat waktu kita belajar di Musika 59 itu guru kita kan nyuruh store lagu kan. Kita mungkin pun diajarin teori udah jenuh dikasih lagu dan Mas Doni itu kalau nggak salah saya nyetor lagu yang sedikit-sedikit fusion apa-apa. Dan saya memang minta Jimi Hendrix waktu itu kan. Ini kamu. Itu memang ini kalau tahu blues yang tipe-tipe elektrik blues kayak Jimi Hendrix itu berarti juga dari rumah itu juga. Dari rumah karena memang pada waktu itu gini Mas Doni, kenapa di rumah itu kan penggemarnya kan ada bapak blues terus bapak jazz itu om blues, tapi keluarga besar juga senang Beatles kan. Saya penasarannya tuh waktu itu kenapa akhirnya saya minta sama guru kita itu aku pengen nyetor lagu blues ya Jimi Hendrix lah ibaratnya gitu kan, maksudnya karena kan memang secara sejarahnya kan di tahun 66 sampai tahun 70 itu kan memang era Beatles kan secara penjualan ya bukan secara populer, mungkin secara penjualan itu kan memang kayak Jimi Hendrix memang luar biasa gitu. Luar biasa itu ya kan, di orang Amerika yang di Inggris bisa secara industri mengalahkan Beatles itu kan tahun 66 sampai 70 walaupun Beatles itu dari tahun 60-an ya dia memang populer sekali, tapi di tahun 66 sampai tahun 7 selama 4 tahun itu sebelum dia mati Iya kan, maksudnya Jimi Hendrix kan benar-benar fenomena selama itu. Makanya saya penasaran nih musiknya kayak apa, maksudnya kok musiknya keren kayak gini, kenapa akhirnya mulai dari situ kan selalu kayak gitu, kita kalau mau belajar sesuatu kan kayak gitu maksudnya. Iya pasti kan penasaran kenapa seneng blues, maksudnya dengerin mulainya dari selain referensinya apa mulai bener-bener ini dari Hendrix baru malah ngikut ke belakang gitu. Mulai dari Hendrix dulu. Iya, mungkin teman-teman ya sama juga kan. Teman-teman sekarang juga, gitu. Betul sama, betul persis. Musisi siapa yang populer sekarang ini siapa? Akhirnya dia bawain lagu ini ya. Siapa? Akhirnya penasaran dengan yang repertoire yang dia bawain. Akhirnya ke belakang. Ya itu kayak pas dulu kita masih belajar, aku kan memang sukanya fusion gitu. Taunya Al Giro apa gitu. Betul. Baru kalau setelah mempelajari mundur sampai era swing. Betul. Miles Davis. Iya. Gitu. Emang gitu. Iya kalau emang gitu jalannya. Pasti penasaran. Akhirnya siapa ke belakang gitu. Akhirnya ketemu literasi yang berproses blues itu di tahun 20-an dan sebelumnya itu. Berarti atmosfernya musik di rumah kental banget. Lumayan, ya. Nah itu udah yang satu referensi jazz, yang satu referensi blues, ada Beatles juga. Ya lengkap. Iya. Lengkap ya. Ya, makanya main apa-apa juga bisa. Ya, menikmati lah, bisa menikmati. Iya, bisa menikmati. Dan itu kan salah satu era keemasan musik ya. Yang berarti yang dinikmati kan karya-karya keemasan dari tahun 60 sampai 70. Iya. Gitu, ya. Akhirnya menikmati yang tahun 20-an juga. Iya. Akhirnya karena kita kayak tadi itu ke belakang tadi itu. Iya. Nah, berarti lama juga ya. Prosesnya sudah 25 tahunan lebih ya berarti main bass ya? Iya, 25 tahun. Iya, lebih tepat ya. Profesional juga. Oh, itu sekitar profesional itu. Iya. Kalau enggak ya itu tadi 29 ya kan. Itu dihitung dari SMA mungkin. Dari kuliah. Dari kuliah itu. Dari lulus SMA ya. SMA kan tadi main drum dulu. Main drum dulu. Itu sampai ikut festival itu kok enggak dulu. Ikut festival. Ikut festival ya. Pokoknya lupa lah. Kan pada waktu itu kan zamannya festival ya. Iya. Jadi memang ini pada waktu itu kalau kita nggak ikut festival tuh
gimana. Soalnya memang ajang ibaratnya kalau sekarang itu kan banyak sekali ajang penjajaan bakat apa dan sebagainya itu. Pada waktu itu kan memang festival itu memang salah satu kendaraan kita, untuk kita berekspresi ya. Iya. Festival itu ya. Iya, tahun 90-an kan memang seperti itu. Betul. Adanya itu. Kalau sekarang kan lebih mungkin beralih ke gigs ya sekarang. Betul. Karya sendiri. Karya sendiri. Keren sih. Karya sendiri. Dan enak, zaman sekarang nih enak, enak sekali. Kita nggak bisa ngulik karya, kita bikin karya sendiri aja lah. Iya. Istilahnya ya seperti itulah. Sekarang. Dan teman-teman yang sekarang yang berproses sekarang ini, wah sangat nikmat lah pokoknya. Saya seneng kok maksudnya. Kalau dulu kita effortnya maksudnya lebih, kalau sekarang ini lebih bervariasi karena teknologi tadi itu. Saya pikir sih mempermudah ya. Mempermudah. Iya. Nah, ini yang terakhir nih. Oke. Yang pertama, ada saran enggak untuk teman-teman yang masih mulai bermusik atau apa, baru aja memulai jadi musisi, jadi songwriter atau jadi pemain bass, itu ada saran lebih ke biar bisa lebih dari 20 tahun tetap bermain. Itu lama loh. Wah, itu antara bermain apa kutukan nggak tahu juga. Nah, maksudnya gini, kalau untuk anak-anak sekarang sih lebih ke maksudnya gini, karena peluang untuk kita menjadi sesuatu berkompetisi ya, untuk menjadi sesuatu di entah di nasional apa di internasional, ini peluangnya sama karena teknologi tadi. Jadi cobalah istilahnya nggak hanya membuat karya yang bagus, mencari market yang bagus, tapi B2B-nya coba dikulik juga gitu. Karena peluangnya sama gitu. Semua bisa ya, kita bisa bikin karya sekarang dan langsung dilempar dan sebagainya gitu. Dan yang penting B2B-nya harus dipelajari juga, dikuasai. Karena dulu saya ingat sekali Mas Doni, ini sebelum cerita, dulu kan saya sempat jadi pembicara di beberapa unit kegiatan mahasiswa musik Jakarta itu. Concern saya adalah waktu itu bukunya basisnya Megadeth itu. Oh iya, Business of Music. Ya, judulnya ada itu judulnya. Saya sempat beli lagi sampai punya 2 punya 3 saya lupa. Dan di acara itu saya bagian. Maksudnya gini, yang saya tekankan sama teman-teman generasi yang muda ini, maksudnya yang sekarang ini, jangan lupa pelajari di luar karya kalian itu, di balik itu ada bisnis. Jadi maksudnya cobalah mengerti itu, maksudnya belajar aja, sharing, banyak forum diskusi, banyak itu coba datang dan sebagainya. Gitu. Saya concern di situ, bisnis of judul bukunya aja udah menarik ya, Business of Music kok. Udah. Iya. Ada ya. Ada. Saya masih ada satu kapan-kapan nanti kita sharing itu masalah. Dari basisnya Megadeth. Iya itu. Apa ya, lupa aku juga namanya. Dave Mustaine. Dave Mustaine kan vokalisnya, gitarisnya. Apa dari itu? Si Dave Mustaine bukan. Iya, apa basisnya? Basisnya. Oh, lupa. Saya lupa. Mulai dari situ saya tertarik karena judulnya itu udah Business of Music. Wah, itu udah dari judulnya aja udah sangat menarik ya untuk. Nah, itu lebih ke situnya ke anak-anak muda sih. Lebih sarannya ke situ ya. B2B-nya dicari ya. Mulai mungkin sekarang media sosial dan platform digitalnya apa itu dipelajari itu. Jadi kelemahan kita dulu itu cuman termasuk salah satunya adalah yang dijelaskan di buku itu adalah masalah kontrak kerja. Kita malas banget membaca. Kontrak kerja menyangkut nanti royalti dan sebagainya. Dulu ya gitu. Kayaknya kelihatan besok ada acara ya itu ya. Apa itu? Yang
ngobrolin royalti. Oh iya, itu misalnya ada forum-forum seperti itu, datanglah. Minimal kalau memang untuk awal kita nggak mengerti apa-apa, minimal buat knowledge saja, buat knowledge sampai apa, nanti akhirnya punya ini bisa kita sharingkan. Gitu. Menarik sekali itu. Iya. Anak muda. Oke, berarti itu ya. Pesennya. Caranya itu tadi ya. Betul. Coba pelajari bisnis dari segi bisnisnya juga. Apapun ya, maksudnya yang berkaitan dengan bisnis, entah itu nanti apa namanya kontennya, entah apanya itu maksudnya. Terus bahkan di buku itu tuh sampai hitung-hitungannya loh, cara hitung-hitungan dagangnya itu. Oh zaman dulu jual 8 dengan harga 10. Ini kan kita punya 10 kaset ya, 10 kaset. Kita jualnya 8, tapi dengan harga 10. Harga 10. Yang 2 itu untuk promosi. Nah, ya itu yang hal kayak gitu coba kita terjemahkan sama yang era digital. Era sekarang. Kayak gitu lebih ke situnya bahwa ternyata memang ada bisnis di situ ya. Jadi teman-teman potensi peluang untuk menjadi produser untuk karyanya sendiri itu besar. Yang penting mengerti itunya tadi. Gitu. Pokoknya keren deh. Oke. Oke, sebelum kita tutup, yang terakhir harapan untuk tahun ini 2025. Mumpung ini kan masih Februari ya. Februari. Oke. Nah, jadi harapannya apa? Oh gitu ya. Oh, harapan sendiri. Kan untuk 2025 ini mau ngapain atau apa? 2025 pribadi personal nih. Personal. Ya pengen apa ya? Pengen sama teman-teman ngeluarin album kompilasi nasyid ya. Amin. Kompilasi nasyid. Yang jelas nanti bulan depan udah mulai kita jalani setelah di Ramadan itu ya udah mulai kita apa namanya kita kurasi ininya talent-talentnya. Terus harapannya ya tadi itu SDM apa namanya yang ada di Jogja ini lebih apa namanya bisa menggali knowledge tentang industri musiknya ini B2B tadi ini akhirnya menjadikan ini memang pilihan profesi yang sesuai sama mereka dan bisa minimal kalau presentasi ke mertua itu lebih yakin gitu. Ya benar, lebih yakin untuk presentasi ke calon mertua. Iya. Itu aja. Iya pokoknya gitu aja harapannya pokoknya. Oke, terima kasih Mas Ade Amijaya sudah datang ke sama-sama, Musisi Biasa Podcast. Sama-sama Mas Ade. Terima kasih. Ya, kita ketemu lagi di Musisi Biasa Podcast.